Velas. Jaren, jaren, jaren. Apa sih yang ada di pikiran kalian waktu dengar kata jaren? Bingung? Pusing? Atau selama ini masih nggak bisa membedakan antara jaren atau continuous? Nah, daripada penasaran, di video kali ini K-Team bakal kupas tuntas trik magic gimana sih caranya biar kita bisa memahami jaren hanya dengan sekali klik. Penasaran kan? Stay tune terus. Nah, sebenarnya apa sih jaren sendiri? Jadi, jaren adalah kata kerja yang dibendakan. Loh, maksudnya gimana kata kerja yang dibendakan? Maksudnya adalah bentuk verb ing, tetapi dia fungsinya bukan sebagai kata kerja, tetapi sebagai kata benda atau noun. Kita lihat di contoh, swimming pool. Ada kata kerja swim, kemudian diikuti ing. Tetapi dia artinya bukan sebagai kata kerja, tetapi sebagai kata benda. Kolam renang, bukan kolam yang berenang. Karena apa? Dia di sini bukan termasuk menjelaskan aktivitas yang sedang dikerjakan, tetapi menjelaskan sebuah objek, sebuah kata benda. Gitu. Nah, daripada tambah bingung, kita lanjut aja dulu. K-Team, kapan sih kita bisa menggunakan jaren ini? Jadi, jaren itu bisa dipakai di dua tempat. Dia bisa sebagai subjek, bisa juga dia sebagai objek. Kapan dia sebagai subjek dan kapan dia sebagai subjek? Kalau dia sebagai subjek, itu dia diikuti oleh auxiliary, diikuti oleh to be dan juga complement. Sementara kalau dia sebagai objek, dia yang mengikuti to be dan bertindak sebagai complement itu sendiri. Itu ya. Jadi bedanya di sini. Sederhananya kalau subjek berarti dia muncul di depan, sementara kalau dia sebagai objek dia munculnya di belakang. Kita lihat di contoh. Swimming is my hobby. Sementara yang kedua, my hobby is swimming. Kelihatan kan? Swimming sebagai subjek dia di depan, swimming sebagai objek dia di belakang. Swimming is my hobby. Berenang adalah hobiku. Sementara yang kedua, hobiku adalah berenang. My hobby is swimming. Jadi swimming dulu baru diikuti is kalau dia sebagai subjek. Sementara kalau dia sebagai objek, is dulu, to be-nya dulu baru verb ing-nya, swimming-nya. Gitu ya. Nah, K-Team, kok bisa sih my hobby is swimming ini? Swimming-nya di sini dianggap sebagai jaren, sebagai kata benda bukan sebagai kata kerja. Dia kan mengikuti to be. Nah, jadi disinilah letak hal yang membuat kita itu bingung untuk membedakan ini sebagai jaren atau sebagai continuous gitu. Nah, pertama-tama untuk bisa membedakan adalah kita lihat dulu konteks atau artinya. My hobby is swimming. Hobiku adalah berenang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa berenang bukan merupakan aktivitas yang sedang dikerjakan oleh si subjek, tetapi merupakan sebuah complement, sebuah objek yang digunakan untuk melengkapi si subjeknya itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita itu dalam waktu ujian, kita nggak bisa buka kamus gitu kan, nggak tahu artinya, maka cara yang kedua adalah lihat subjeknya. Subjek itu ada dua, ada animate, ada inanimate. Kalau subjeknya animate itu benda hidup, maksudnya kalau inanimate itu benda tak hidup. Nah, my hobby, dia kan my hobby, hobiku. Dia termasuk inanimate atau animate, hayo. Termasuk inanimate kan? Nah, kalau subjeknya itu inanimate, maka verb ing yang mengikuti to be di belakang, dia bertindak sebagai jaren, bukan sebagai verb ing, bukan sebagai kata kerja, sorry. Kita bandingkan dengan contoh yang kedua. My brother is swimming. Dari segi konteks atau artinya, my brother is swimming. Saudara laki-lakiku sedang berenang. Nah, berenangnya di sini adalah merupakan suatu aktivitas atau pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh si subjek. Subjeknya adalah my brother. Sementara itu, cara yang kedua lihat di subjeknya. Subjeknya adalah my brother. Nah, my brother ini termasuk ke dalam subjek yang animate kan? Subjek yang hidup, merupakan benda hidup. Maka, swimming di belakang yang mengikuti to be adalah sebagai kata kerja yang dikerjakan oleh my brother. Gitu ya. Selain itu, is
di dalam penggunaan gerund dia itu memberikan arti adalah, sementara is di continuous dia memberikan arti sedang. Gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, my mother's weekly activity is cycling, termasuk gerund dong. Iyalah, kenapa? Karena di sini yang dijelaskan adalah activity-nya, bukan my mother's-nya. Kan my mother's weekly activity, kegiatan mingguan ibuku adalah bersepeda. Jadi yang dijelaskan adalah kegiatannya, bukan ibuku. Nah, kegiatan ini kan termasuk inanimate subject, merupakan subjek yang nggak hidup, gitu ya. Nah, selanjutnya, kapan sih kita itu bisa menggunakan gerund? Ada nggak sih terms and condition-nya? Ada. Yang pertama, gerund after certain verb. Jadi ada beberapa kata kerja yang setelahnya itu wajib diikuti oleh gerund, seperti avoid, like, dislike, hate, need, miss, dan lain sebagainya. Contoh, usually I start working at 8 a.m. Nah, setelah start ini kan termasuk certain verb yang setelahnya itu wajib diikuti oleh gerund, oleh kata kerja yang dibendakan, oleh verb ing yang tetapi fungsinya sebagai noun. Biasanya saya mulai kerja jam 8 pagi. Nah, di sini yang berfungsi sebagai kata kerja adalah start-nya, working-nya sebagai complement, sebagai objeknya yang melengkapi si certain verb itu. Jadi, aku mulai bekerja, mulai pekerjaan pada jam 8 pagi. Nah, pembahasan certain verb di sini nanti akan dibahas lebih rinci di pembahasan gerund dan to infinitive. Oke, stay tune terus pokoknya. Nah, yang kedua, penggunaan gerund itu digunakan kalau dia itu digunakan setelah ada preposisi. Jadi setelah ada kata depan seperti by, in, on, at, after, before, dan lain sebagainya itu wajib diikuti oleh verb ing. Gitu. Jadi besides cycling, kita lihat di contoh, besides cycling, she likes cooking. Nah, ini double kill ini. Jadi ada certain verb, ada juga preposition. Besides cycling, selain bersepeda, she likes cooking. Dia suka masak. Nah, besides cycling, jadi nggak boleh kalau misalkan kita mau bilang selain bersepeda, kita hanya bilang besides cycle gitu, nggak bisa. Maka harus diikuti gerund atau verb ing, tetapi dia fungsinya adalah sebagai kata benda. Jadi besides cycling, she likes cooking gitu. Jadi selain bersepeda, dia juga suka masak. Gitu ya. Berlaku juga untuk preposisi yang lain. Jadi setelahnya itu wajib diikuti oleh verb ing, nggak boleh verb satu biasa. Oke, nah yang ketiga, nah ini sudah dijelaskan di pertemuan 2 minggu yang lalu, masalah prohibition. Jadi setelah no, itu wajib dia menggunakan verb ing, gitu ya. Oke, lanjut. Untuk terms yang keempat adalah gerund as head atau gerund as modifier. Jadi gerund ini bisa sebagai head atau bisa juga sebagai modifier. Maksudnya gimana? Ini biasanya berlaku di frasa kata benda atau noun phrase. Jadi kan misalkan tadi ada swimming pool. Nah, poolnya ini dia sebagai head, sementara swimmingnya ini dia sebagai modifier. Caranya gimana sih? Aduh, aku bingung. Nggak perlu khawatir. Jadi head ini itu adalah kata benda yang dijelaskan. Sementara kalau modifier ini yang menjelaskan gitu. Jadi misalkan kan kayak kolam renang. Nah, kolam yang apa? Kolam yang untuk renang gitu. Kita lihat aja di contoh wis. Negative thinking. Nah, pikiran negatif. Pikiran yang apa? Pikiran yang negatif. Maka thinkingnya di sini dia sebagai head, negatifnya sebagai modifier. Sementara yang kedua, living room. Nah, livingnya yang di depan. Roomnya di belakang. Yang dijelaskan adalah roomnya, ruang. Ruang apa? Ruang tamu. Gitu. Oke? Jadi biasanya, tapi nggak mesti sih. Biasanya itu head itu di belakang, sementara modifiernya itu di depan gitu. Kayak yang ini, living room. Headnya adalah room, yang dijelaskan adalah roomnya. Livingnya itu yang menjelaskan. Jadi ruang tamu. Ruang apa? Ruang untuk tamu. Gitu, oke? Nah,
Terms yang kelima adalah gerund after possessive, setelah kepemilikan. My mom's cooking is delicious as always. Jadi my mom's cooking, masakan ibuku. Jadi nggak bisa kalau kita itu bilangnya my mom's cook gitu, nggak boleh. Tetapi harus my mom's cooking harus diikuti oleh gerund. My mom's cooking is delicious as always. Masakan ibuku itu selalu sedap kayak biasanya. Gitu. Terus kemudian ada your coming makes me excited. Jadi your coming, your kan kepemilikan yang di sini mengacunya kepada kedatanganmu membuatku bahagia. Jadi nggak bisa kalau kita itu bilangnya your come atau your visit atau your yang lain itu kalau nggak diikuti oleh gerund atau verb ing yang fungsinya itu sebagai kata benda. Jadi wajib diikuti oleh verb ing, your coming, terus kemudian your pokoknya harus diikuti oleh kata kerja verb ing, tetapi dia fungsinya adalah sebagai kata benda. Itu ya. Oke, mudah sekali kan? Nah, ini dia summary untuk hari ini. Gerund adalah kata kerja tetapi fungsinya sebagai kata benda. Jika subjeknya itu animate atau benda hidup, maka verb ing di belakang yang mengikuti to be dia sebagai continuous, sebagai kata kerja. Sementara kalau subjeknya inanimate, maka verb ing yang di belakang itu sebagai gerund. Oke, nah verb ing adalah gerund jika mengikuti prepositions, certain verbs, dan no, bisa juga possessive gitu. Nah, gerund bisa juga sebagai posisinya sebagai head ataupun modifier kalau dia di dalam noun phrase gitu ya. Selesai. Tapi tunggu dulu nih. Coba perhatikan kalimat ini. The standing guy is staring at me. Di sini ada dua verb ing, ada standing, ada juga staring. Nah, kira-kira yang bergaris bawah itu dia termasuk termasuk verb ing yang fungsinya sebagai continuous atau verb ing yang fungsinya sebagai gerund? Ayo, kira-kira yang mana? Kan ada standing, ada staring tuh. Nah, dia termasuk yang mana yang termasuk continuous, mana yang termasuk gerund, atau dua-duanya continuous atau dua-duanya gerund? Jawab di kolom komentar ya. Oke, tim tunggu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tap 2 kali kalau video ini dirasa bermanfaat buat kalian. Kasih komen yang positif atau kritik untuk kebaikan Keminggris ke depannya. Bagikan video ini biar lebih banyak yang tahu trik magic memahami gerund, dan juga simpan videonya buat besok atau lusa. Oke, nah buat kalian yang pengen curhat-curhat masalah bahasa Inggris bisa banget klik aja link di bio kita, itu kita bisa langsung nyambung ke WA, nanti kalian bisa tanya-tanya bebas, tanya apa aja ke kita, pasti akan kita bahas, kita jawab. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Hasta la vista, que velas, bye bye.